secara kekeluargaan, tapi emang tidak bisa dan tidak ketemu dan sulit sekali. Maka salah satunya tanggal 23 tim kami lawyer ini melaporkan ke Polda Metro Jaya. Tapi pintu damai masih terbuka nggak sih Pak? Sebetulnya kita ini orang tua ya, jadi menurut saya sih nanti itu akan kita bicarakan dengan tim kita ya, seperti apa kan. Tapi intinya kita masih membuka lebar mediasi. Ya, sebelum bergulir ke pengadilan atau apapun, kita masih membuka lebar pintu mediasi untuk OI dan RAF. Jadi selain laporan ke Polda, RAF juga akan diproses di kantornya di lapas itu. Jadi dua proses yang akan dilakukan oleh RAF, di Polda dan kantornya. Lapas mana mungkin Bu? Jadi ini beliau ini sekarang ini ditempatkan sementara di namanya Dijen Pemasyarakatan Departemen Kumham yang ada di Jalan Veteran ya. Pak, ini kalau boleh tahu jumlah korban yang saat ini sudah terhitung berapa dan kerugiannya mungkin? Jadi begini, tidak mengulangin apa yang kita sampaikan. Sebetulnya kemarin pun sudah kita sampaikan bahwa yang sampai saat ini adalah 225 yang sudah memberikan kuasa kepada kita, dan jumlah kerugian adalah 9 miliar, 7 ya. Selama berapa bulan? Dari akhir Desember 2019. Awalnya yang kalau masyarakat umum nggak tahu awalnya ceritanya gimana sih? Baik, ya, sebentar. Jadi begini, ini semuanya berarti ada awal muawal ya, sehingga jadi seperti ini. Ini kan sudah kaitan-kaitan sudah berjalan. Tapi ini persoalan ini ada yang tahu persis adalah Ibu Tin ini, karena Ibu Tin ini adalah dulu adalah gurunya Olivia ini. Untuk itu bisa nanti Ibu ini akan menerangkan, tapi mungkin tidak semua, karena kalau diterangkan semua ini waktunya cukup lama. Mungkin yang simpel-simpel aja, yang kira-kira poin-poin saja yang akan kita sampaikan. Terima kasih. Mungkin ceritakan kronologis awal pertamanya kejadian ini. Ya, berawal saya adalah mantan gurunya Olive semasa dia di SMA. Ya, dia kurang lebih lulus antara tahun 2009. Nah, semenjak itu saya sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Olive. Ya, dan di akhir kira-kira tanggal 13 November Olive dari tahun 2019 ya, 2019. Jadi 13 November 2019 Olive menelpon saya. Dia mencari saya di sekolah yang lama karena saya tidak ada di tempat. Dia akhirnya minta telepon ke salah satu rekan di sana. Akhirnya dia menelpon saya. Itu awal pertama. Dia cuma say hello, kangen dan sebagainya. Kemudian dilanjut tanggal 17 November, ya Olive tersebut mencat saya. Dia mencat saya bahwa dia mau datang ke sekolah saya, tempat saya bertugas. Karena saya sudah pindah di sekolah tersebut ya, di tahun 2019. Saya bilang silakan datang gitu, tapi nggak jadi, Bu, macet. Nah, akhirnya di tanggal 28 November 2019, dia malam hari kurang lebih pukul 7:30 ya, kalau tidak salah 7:30 malam dia chat saya. Chat saya, Bu, saya baru pulang habis dari Singapura. Oh, lalu saya tanggapi, wah enak dong jalan-jalan. Nah, setelah itu dia menawarkan langsung, Bu, ada nggak yang mau masuk CPNS gitu kan? Terus saya langsung, ya ada. Saya spontan kan, karena ada anak ibu, saya bilang gitu. Nah, kebetulan anak ibu baru lulus sarjana gitu kan. Terus setelah itu, ya udah, Bu, saya bisa bantu. Ya, ini salah satu wujud ya saya membantu ibu karena saya sekarang sudah sukses. Saya ingin berbakti kepada guru, membantu. Tidak seperti murid-murid yang lain, kalau sudah sukses tidak ingat sama gurunya. Nah, dengan perkataan itulah saya ternyuh hati saya ya, otomatis sebagai seorang guru ada seorang muridnya yang membalas budi lah dengan membantu anak saya untuk ikut CPNS tersebut. Nah, selang waktu itu dari 2009 November itu kita ada pandemi ya, ingat sekali saya itu kita di bulan Maret ada pandemi. Setelah pandemi kita COVID, setelah lockdown. Nah, setelah lockdown itu Olive menawarkan kepada saya ya, mungkin ada chatnya ya, itu ya, ini dia Ke depan aja, Bu. ya. Nah, gimana? Ya, ini. Yang pertama kali dia menawarkan CPNS. Yang ini tidak ada pelatihan. Jadi begini, Mbak, ya,
kita ini kan bukan yang ikut tes CPNS. Jadi kita jalurnya jalur pengganti, jalur prestasi pengganti. Jadi orang yang sebenarnya sudah lolos CPNS karena ada salah satu hal misalnya meninggal karena COVID, kemudian juga ada yang terindikasi karena narkoba dan sebagainya, akhirnya dikeluarkan, digantilah, misalnya kayak tambal sulam lah, kita yang akan menggantikan itu. Jadi kita tidak ada pembelajaran dan sebagainya. Memang pada saat mau pengambilan SK, ya, mereka itu ada tes wawancara sekaligus pengecekan berkas lengkap nggak nih, bebas narkoba salah satunya, sehat jasmani rohani, sama persis dengan CPNS murni persyaratannya. Itu yang tambah meyakinkan kita, gitu, ya, tambah meyakinkan kita. Jadi itu dilaksanakan di gedung Bidakara. Mungkin kalau desa Medan Jaya salah satu mungkin ya itu karena otomatis sewa gedung, sewa orang yang ada di sana, ruangan, iya betul. Ini tanggal berapa Bu? Representatif. Ini macam-macam, dimulai dari Februari, kan bertahap. Paling sehari itu sekitar antara 20 sampai 30 orang.